fil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Fadlul Islam karya Al-Imamul Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita membaca hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Islam dengan 5 rukuniyah, yaitu 2 kalimat syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian yang kedua menegakkan salat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan, dan yang kelima adalah menunaikan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Ini 5 rukun Islam. Itu bagian yang paling pentingnya di dalam Islam ini. Ya. Setelah itu penulis rahimahullah ta'ala mengatakan wa fihi, dan di dalamnya, di dalam as-sahih, ya, di dalam hadis yang sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Artinya Abu Hurairah meriwayatkan hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan dari ucapan Abu Hurairah tapi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya marfu'an, ya. Jadi dari Abu Hurairah marfu'an, artinya beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis ini sebelum saya terjemahkan, ya, beliau mengatakan dari Abu Hurairah. Ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dan Imam An-Nasai. Jadi dia bukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim kalau dari sahabat Abu Hurairah. Adapun Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan juga hadis ini tapi dari sahabat yang lain.
Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini melalui jalur Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari Jabir bin Abdullah, dan keduanya meriwayatkan hadis ini juga dari Abu Musa Al-Asy'ari rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan al-muslimu, seorang muslim, ya, adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang muslim adalah orang yang kaum muslimun yang lain salimah, selamat, min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan selamat dari tangannya. Itu orang muslim yang baik keislamannya, orang muslim yang sempurna Islamnya. Itu orang yang kaum muslimun yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya, ya. Berarti menunjukkan bahwasanya seorang muslim yang baik itu dia tidak berucap kecuali hal yang baik. Ucapan-ucapannya menggembirakan, menyejukkan, tidak membuat sakit hati, ya, tidak menggibahi, tidak mencela, dan gangguan-gangguan lisan yang lainnya, ya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya seorang muslim yang baik itu adalah orang yang perbuatan anggota badannya itu baik, ya. Karena di sini dikatakan orang muslim itu adalah orang yang kaum muslimun selamat dari lisan dan tangannya. Ya, disebutkan dua ini bukan artinya hanya khusus pada dua ini. Bukan artinya berarti gangguan dengan kaki misalnya tidak masalah, ya. Bukan, ya. Tapi ini lisan dan tangan, itu lisan itu mewakili ucapan, tangan mewakili anggota badan yang lain, ya. Jadi hadis ini menafsirkan tentang makna Islam, bahwasanya Islam itu tidak terbatas hanya pada tauhid, tidak terbatas hanya pada rukun Islam yang 5 yang disebutkan di ayat dan hadis sebelumnya. Tetapi Islam juga mencakup hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Islam itu bukan hanya mengatur, ya, dan menjelaskan hubungan antara hamba dengan Rabb-nya. Bukan hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hak Nabi SAW. Tetapi Islam itu cakupannya sangat luas. Mencakup juga hubungan antara sesama hamba, sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-muslimu, seorang muslim adalah man salimal muslimun, siapa yang kaum muslimun selamat dari lisan dan tangannya, ya. Maka semakin kuat tauhid seseorang, semakin baik di dalam
menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan, ya, contohnya rukun Islam yang 5. Semakin selamat orang-orang dari gangguan lisan dan tangannya, itu menunjukkan semakin baik Islamnya, ya. Ya, dan kita bisa mengukur diri kita, ya, sebaik apa Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita di dalam menjalankan ibadah salat, menunaikan zakat, berpuasa, ya, haji, ya, kalau kita mampu, ya, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Bagaimana hubungan kita dengan orang lain, ya. Jadi kalau Islam itu, nah, di sini diukur Muslim itu adalah orang yang kaum muslimun yang lain selamat dari gangguan dan tangannya. Artinya kalau dibalik, kalau selamat dari gangguan tangan dan lisannya, ya berarti Muslim itu adalah orang yang berucap yang baik, ya, dan berperilaku yang baik terhadap manusia yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka berkata, berucap dengan ucapan yang paling baik. Dan Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap yang baik, atau dia diam kalau tidak bisa berucap dengan kebaikan, ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap yang baik, atau dia diam. Itu dia diam dari ucapan yang jelek. Jadi ucapannya yang keluar dari lisannya hanyalah ucapan-ucapan yang baik, dan dia diam serta menahan diri dari mengucapkan ucapan-ucapan yang, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam, ya. Jadi subhanallah, Islam itu agama yang sangat indah, ya. Agama yang sangat baik, ya. Andai kata, ya, kaum muslimun seluruhnya mengamalkan, ya, nilai-nilai Islam dengan cara yang baik, mereka memperbaiki hubungan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan mereka dengan manusia yang lain sebagaimana yang disyariatkan di dalam agama Islam, maka akan terjadi, ya, kedamaian, keamanan, ya, ketenangan, dan itu akan membuat persatuan di kalangan umat Islam yang dengannya kaum muslimun disegani oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi penekanan dari hadis ini, muallif rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwasanya Islam itu tidak terbatas hanya pada salat, tidak terbatas hanya pada zakat, tidak terbatas hanya pada berpuasa, haji, tetapi semua ketaatan itu bagian dari Islam. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa an Bahz Ibnu Hakim an abihi, dari ayahnya, yaitu
Di sini ayahnya, sebentar, dari Hakim, Bahz ibnu Hakim. Hakim ini nama ayahnya Muawiyah. Ibnu Haidah. Dari Bahz ibnu Hakim, dari ayahnya, berarti dari Hakim. An jaddihi, dari kakeknya. Ya. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia bertanya kepada Rasulullah sallam anil Islam, tentang Islam. Jadi beliau bertanya kepada Nabi, apa itu Islam? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an yuslima qalbuka, apa di sini dicetakan kita apa? Tuslima. Pakai tak. Hah? Pakai tak. Antuslima qalbaka lillah. Kamu menyerahkan hatimu kepada Allah. Ini hati itu kan dia raja. Ya, sementara anggota badan yang lain itu adalah ya pasukannya. Sebagaimana dijelaskan dalam ya, hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Kalau dia baik, maka baik seluruh jasad. Kalau dia jelek, maka jelek pula seluruh jasad. Jadi kalau baik hatinya, maka pasti baik amalannya. Ya, kalau jelek hatinya, maka pasti jelek amalannya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi Islam, kata Nabi, engkau menyerahkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti anggota yang lainnya mengikut. Kalau hatinya berserah diri kepada Allah, maka yang lain juga ikut, ya. Dan di sini perhatikan, hati di sini mewakili semua anggota, semua amalan-amalan hati. Ya. Semua amalan hati. Itu semata karena Allah Subhanahu wa taala. Harapan, cinta, takut, ketergantungan hati, ya, itu semuanya ya, pengagungan, ya, pembesaran itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, wa an tuwalliya wajhaka ilallah, dan engkau memalingkan wajahmu, mengarahkan wajahmu kepada Allah. Ini mewakili amalan-amalan yang nampak, ya. Diwakili dengan wajah. Sudah lewat, ya, karena wajah itu anggota badan yang paling mulia, yang zahir, yang nampak, ya. Ya. Jadi kalau dari dalam, yang batin itu dia diwakili dengan atau diwakili oleh hati di sini. Sementara yang zahir itu diwakili dengan ya, wajah. Jadi Islam itu ya batin dan zahiriyah kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita memasrahkan hati dan wajah kita kepada Allah, artinya ya kita membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan puncak kecintaan, ya. Dengan dua ini, cinta dan pembesaran ini, ya, lahir ketundukan penuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau hati kita ya, betul-betul membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pembesaran, hati kita cinta kepada Allah dengan sebenar-benar cinta, maka pasti kita akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan pasti kita lakukan. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang maka pasti kita tinggalkan. Tidaklah seseorang kurang di dalam melaksanakan perintah Allah atau kurang di dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu disebabkan karena kurangnya pembesaran dan cinta hamba tersebut kepada Allah tabaraka wa taala. Wa an tusalliya as-salatal maktubah wa an tuaddiya zakatal mafruḍah, dan engkau menunaikan salat wajib dan menunaikan zakat yang wajib, ya. Jadi di sini sebenarnya salat dan zakat itu sudah masuk dalam lafaz wa an tuwalliya wajhaka ilallah. Engkau memalingkan wajahmu kepada Allah, bukan dari Allah ya, kepada, berarti diarahkan wajah kepada Allah. Itu maksudnya ini semua ini mencakup semua amalan yang terlihat, di antaranya adalah ya salat dan zakat. Tetapi disebut dua ini menunjukkan istimewanya dua perkara ini di dalam Islam, ya, di dalam Islam. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Kemudian berikutnya wa an Abi Qilabah an Amr ibnu Abbasah, dari Abi Qilabah dari Amr ibnu Abbasah, an rajulin min ahli Syam, dari seseorang dari penduduk Syam. Siapa ini? Tidak ditahu, ya. Nah, jadi yang hadis seperti ini dalam sanadnya ada lelaki yang mubham namanya, tidak jelas. Ini dari seseorang dari penduduk Syam. Nah, ini kalau tidak ditahu orangnya, kan kalau hadis itu mau dihukumi harus dilihat rawi-rawinya. Nah, rawi ini nanti dilihat komentar ulama di situ, dia hadisnya diterima atau tidak. Nah, sementara ini tidak ditahu dari seorang lelaki dari penduduk Syam. Ini dicari dulu jalan-jalan hadis ini. Kalau tidak diketemukan, itu berarti hadis ini tidak bisa diterima. Maksudnya tidak bisa dihukumi dengan kesohihan. Tidak bisa dihukumi bahwasanya dia sebagai hadis yang kuat. Ya. Karena ada yang majhul istilahnya, tidak ditahu. Dari seseorang dari penduduk Syam, dari ayahnya. Siapa ayahnya? Lelaki saja ini belum ditahu, apalagi ayahnya. Ya. Berarti sudah dua yang tidak ditahu. Hanya melihat lafaz hadis ini sebagaimana akan kita bacakan insyaallah taala. Ya. Walaupun dia dhaif, tapi dia sama dengan yang sebelum-sebelumnya, ya. Jadi kita tidak bersandar pada hadis ini, ya. Dia dibawakan hanya sebagai ya pendukung begitu, daripada kita berucap dari diri sendiri, ya. Mending dibawakan dari hadis yang seperti ini walaupun hadisnya dhaif, tapi sandaran kita bukan pada hadis ini, tapi pada ayat dan hadis yang kuat yang sebelumnya, ya, seperti itu. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal Islam, ya, bahwasanya orang ini, itu ayah dari lelaki ini, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal Islam, apa itu Islam? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antuslima qalbaka lillahi azza wa jalla, itu kamu menyerahkan hatimu kepada Allah. Di sini tidak disebut wajah, tapi sudah terwakili karena anggota badan yang lain itu ikut kepada hati, ya. Kalau hatinya sudah berserah diri kepada Allah, maka anggota badan yang lain juga akan ikut seperti itu. Kemudian wa yaslamal muslimuna min lisanihi wa yadika, dan kaum muslimun selamat
dari lisan, gangguan lisan dan tanganmu. Ya. Nah, di sini disebut muslim bukan artinya berarti kalau non muslim boleh kita ganggu dengan lisan dan tangan, bukan itu maknanya. Tetapi di sini penyebutan muslim di sini sebab mereka adalah orang yang paling layak untuk mendapatkan perbuatan baik dari kita. Ya. Walaupun keadilan, ya, perbuatan baik itu dituntut untuk siapapun, terhadap siapapun. Ya. Hanya disebutkan lafaz al-muslimun di sini ditakbir dengan al-muslimun, ya, sebab kaum muslimun itu bersaudara. Ya. Kalau manusia yang lain saja tidak boleh didolimi, tidak boleh diganggu dengan ucapan, dengan tangan, apalagi dia adalah saudara kita dalam agama. Ya. Qala, kemudian orang ini bertanya lagi, ayul islami afdal? Islam apa yang paling utama? Qala, maka Nabi bersabda, al-iman. Islam yang paling utama adalah iman. Ketika disebutkan Islam dan iman secara bersamaan, maka maknanya berbeda. Tetapi kalau hanya disebut satu saja, hanya disebut Islam, maka sudah mencakup iman. Kalau disebut iman, maka sudah mencakup Islam. Tapi kalau disebut dua-duanya, maka berbeda. Ya. Jadi ada Islam secara keseluruhan. Islam secara keseluruhan, ya, mencakup seluruh amalan yang zahir maupun yang batin. Mencakup keyakinan, ucapan dan amalan. Itu Islam secara keseluruhan. Kemudian Islam secara keseluruhan ini ada 3 tingkatan. Ada tingkatan namanya Islam, ada iman dan ada ihsan. Nah, Islam di sini yang sempit, ya, bukan yang menyeluruh tadi. Yang sempit ini, yang salah satu dari tingkatan Islam itu amalan-amalan zahir. Kalau iman adalah amalan-amalan yang batin. Ya. Sekarang tadi orang ini bertanya, apa itu Islam? Nah, diterangkan Islam secara menyeluruh, mencakup hak Allah dan hak hamba. Ya, hak Allah yaitu antuslima qalbaka lillah. Hak hamba wa yaslamal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Ya. Setelah itu ditanya, dari Islam secara keseluruhan ini mana yang paling utama? Nabi mengatakan iman, itu keyakinan, amalan-amalan hati. Ya. Jadi amalan-amalan hati itu yang paling utama. Bahkan amalan-amalan zahir itu tidak akan teranggap kalau tidak disertai dengan amalan hati. Kalau orang sholat hanya sekedar gerakan, hanya sekedar bacaan, tapi kosong dari khusyuk. Khusyuk amalan hati. Kosong dari mengharap kepada Allah. Mengharap amalan hati. Kosong dari pembesaran, takut, cinta kepada Allah. Maka tidak ada artinya itu gerakan dan ucapan ini. Sama ketika kita menunaikan zakat, berpuasa Ramadan. Kalau hanya sekedar menyerahkan harta, tapi tidak mengharap pahala, tidak takut kepada siksaan Allah, tidak membesarkan Allah SWT. Saya laksanakan, saya berikan, tunaikan zakat karena saya besarkan Allah, karena Allah yang perintahkan. Hanya sekedar memberi, kosong dari amalan hati, maka tidak ada artinya. Ya. Walaupun di dunia, hukum di dunia dia dianggap menunaikan kewajiban, tetapi tidak
berpahala. Ya. Demikian pula orang yang berpuasa, kalau dia menahan dari segala pembatal puasa, tapi tidak ada amalan hatinya, tidak hadir di dalam hatinya, saya lakukan ini karena ini perintah Allah, saya besarkan Allah, maka saya harus laksanakan. Ya. Maka tidak ada arti dari puasa tersebut. Demikian pula seluruh ibadah. Dan amalan hati itu semakin besar di dalam menyertai ibadah-ibadah yang zahir. Misalnya dalam sholat. Ya. Semakin besar amalan-amalan hatinya, semakin hebat, semakin kuat, maka semakin besar pula nilai ibadah tersebut. Di dalam menunaikan sholat misalnya, itu nilainya berbeda-beda. Apa yang didapat di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Itu tergantung amalan hatinya. Bahkan orang yang lalai di dalam sholatnya, dia tidak dapat apa-apa, bahkan dia berdosa. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang riya. Jadi dia sama dalam melakukan ibadah sama dengan yang lain, tapi karena amalan hatinya dia ingin dipuji, ingin pandangan manusia, maka bukan pahala yang dia dapat, tetapi dosa. Padahal yang zahir sama, tetapi kenapa bisa berbeda? Karena amalan hati. Ya, maka penting ya, selalu menghadirkan amalan-amalan hati pada setiap ibadah. Ya. Dan itu ibadah-ibadah hati lebih utama. Ya, bukan artinya kita menganggap kecil amalan zahir, tetapi ingat, amalan hati itu lebih penting. Ya, semuanya penting, tapi amalan hati lebih penting. Dia harus ada pada seluruh ibadah, tidak boleh tidak. Ya. Ayul islami afdal, Islam apa yang paling utama? Yaitu al-iman. Ya, amalan hati, iman ya. Ya. Qala wa mal iman. Apa itu iman? Qala, iman itu adalah an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Ini kaitannya dengan hati. Wa malaikatihi. Ya, dia keyakinan ya, dengan keyakinan kepada malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, keimanan kepada rasul-rasulnya, wal ba'thi ba'dal maut, dan beriman kepada kebangkitan setelah kematian. Berapa yang disebut? 5. Rukun iman ada berapa? Ada 6 ya. Di sini tidak disebut keimanan kepada apa? Apa yang tidak disebut? Keimanan kepada takdir, ya. Ya. Jadi kadang seperti itu, ya. Kadang keimanan kepada takdir itu dia disebut tersendiri, tidak digabungkan dengan rukun iman yang 5 yang sebelumnya, ya. Tapi kadang juga digabungkan, sebagaimana dalam hadis Jibril, ya, yang panjang itu. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi apa itu iman, dia sebutkan semuanya 6. Tapi kadang disebut 5, sementara keimanan kepada takdir itu disendirikan. Dalam Al-Quran seperti itu, ya. Ada beberapa tempat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rukun-rukun iman, itu rukun yang disebut adalah sampai pada hari kiamat. Nah, tetapi keimanan kepada takdir itu disebut di ayat yang lain secara tersendiri, ya, secara tersendiri.
Selesai bab ini ya. Bab tentang tafsirul Islam. Jadi sudah berapa bab yang selesai ini? Pertama bab keutamaan Islam. Yang kedua bab tentang wajibnya Islam ya, tentang wajibnya Islam. Wajib masuk ke dalam Islam. Berarti ini bab yang ketiga ya. Bab yang ketiga. Insyaallah bab berikutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insyaallah taala. Ila huna naktahi bihadza wa sallallahu wasallam nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.